Manajemen Persebaya mulai bicara gambaran pelatih musim depan. Bagaimana dengan Paul Munster? Manajemen Persebaya bicara gambaran pelatih untuk musim yang akan datang. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, mengatakan jika pihaknya ingin pelatih yang tidak kaleng-kaleng, harus mampu memberikan prestasi terbaik untuk Persebaya. Tentu pelatih yang bisa memberikan prestasi lebih baik untuk Persebaya, karena tahun lalu Persebaya berada di peringkat 12. Tentu tahun ini ingin peringkat itu jauh lebih baik, kata Chandra Wahyudi. Pertimbangan itu pula yang membuat manajemen Persebaya tidak mau terburu-buru menentukan nasib Paul Munster di kursi kepelatihan, di mana kontraknya akan habis akhir musim tahun ini. Makanya kami tidak mau tergesa-gesa menentukan posisi pelatih. Kami akan support semaksimal mungkin. 7 pertandingan tersisa, nanti di akhir musim akan putuskan status pelatihnya seperti apa, kata Chandra Wahyudi. Persebaya di tangan Paul Munster memang tampil belum konsisten. Sempat tampil superior awal musim. 16 pertandingan hanya menelan 1 kekalahan. Memasuki paruh musim, performa Persebaya merosot. 6 pertandingan secara beruntun tidak menang, hanya meraih sekali imbang. Saat ini, performa Persebaya mulai naik. 3 laga terakhir tidak terkalahkan, 2 laga menang, 1 laga lainnya imbang. Imbas performa kurang konsisten itu, Persebaya yang sempat beberapa pekan memuncaki klasemen, kini terlempar ke posisi 3 dengan poin 48, selisih 1 poin dengan Dewa United, yang ada di peringkat 2. Terkait evaluasi, apakah itu pemain atau pelatih masih terus berjalan. Termasuk posisi pelatih, juga kami akan melihat sampai bagaimana pencapaiannya maksimalnya di akhir musim nanti, tegas Chandra Wahyudi. Meski belum ada keputusan final soal posisi pelatih kepala untuk musim depan, Chandra menyebut, proses pembicaraan dengan kandidat pelatih musim depan sudah berjalan. Ya, tidak bisa kami sampaikan, tapi yang jelas langkah-langkah itu sudah kami pertimbangkan, pungkasnya. Nasib Rahmat Irianto masih teka-teki. Akankah bertahan di Persib Bandung atau kembali ke Persebaya? Kontrak Rahmat Irianto bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Maret 2025. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini sebelumnya digait Persib dari Persebaya Surabaya, dengan status bebas transfer pada awal musim 2022-2023. Sejak bergabung, Rahmat Irianto menjadi andalan tim berjuluk Pangeran Biru. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 74 laga atau 5/143 menit bermain di semua kompetisi sejak musim 2022-2023. Dalam periode tersebut, ia menyumbangkan 2 gol, 7 assist, dan menerima 8 kartu kuning. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membantu Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim 2023-2024. Pada musim 2024-2025, Rahmat tetap menjadi pilar penting Persib, bahkan hingga kompetisi level Asia. Ia mencatatkan 4 laga dengan 1 assist di ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Di Liga 1 2024-2025, ia tampil dalam 12 laga dengan total 94 menit bermain. Fleksibilitasnya di lapangan membuatnya mampu bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kanan. Namun perjalanan musim ini harus terhenti lebih awal akibat cedera parah yang dialaminya saat melawan PSBS Biak pada 11 Januari 2025. Cedera tersebut membuatnya absen hingga akhir musim. Dengan kontraknya yang segera berakhir, masa depan Rahmat Irianto di Persib Bandung menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan memperpanjang kontraknya atau memilih kembali ke Persebaya Surabaya, klub yang membesarkan namanya? Selama hampir 4 musim membela Persebaya 2017, 2018, 2021, 2022, Rahmat tampil dalam 49 laga
dengan total 3.348 menit bermain dan mencatatkan 1 assist. Kontribusinya membuatnya begitu dicintai oleh bonek mania. Jika Persib ingin mempertahankan Rahmat, mereka harus bergerak cepat memberikan tawaran kontrak baru. Pasalnya, Rahmat berpotensi menjadi komoditi panas di bursa transfer awal musim 2025-2026. Persebaya Surabaya pun dikabarkan berpeluang besar untuk memulangkannya. Persebaya Surabaya ungkap alasan perpanjang kontrak Dejan Tumbas. Manajemen Persebaya ungkap alasan memperpanjang kontrak Dejan Tumbas hingga musim depan 2025-2026. Kabar diperpanjangnya kontrak Dejan Tumbas cukup mengejutkan karena pemain 25 tahun asal Serbia itu baru datang ke Persebaya putaran kedua Liga 1 musim ini bersama Dime Dimov. Dejan Tumbas juga baru menjalani 10 laga bersama Persebaya menciptakan 1 assist. Jumlah tersebut bisa bertambah karena kompetisi musim ini masih menyisakan 7 pertandingan lagi. Perekrutan Dejan Tumbas sudah kami bicarakan dengan pelatih Paul Munster. Artinya di pertengahan musim dia yang menjadi salah satu kami bicarakan dengan pelatih. Kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, Dejan Tumbas menjadi satu dari 3 pemain asing Persebaya yang sudah diumumkan manajemen akan diperpanjang hingga musim depan. Nasib ini berbeda dengan pemain asing lain Persebaya yang didatangkan Persebaya awal musim. Slavko Damjanovic, M. Rashid, dan Gilson Costa, di mana nasibnya belum ditentukan. Memang ada salah satu klausul perpanjangan, jadi memang tidak serta-merta ini baru main beberapa pertandingan. Terus kami perpanjang, tapi memang sudah melewati proses-proses sejak awal kami mengontrak dia, tegas Chandra Wahyudi. Awal dimainkan, Dejan Tumbas ditempatkan striker, namun beberapa laga terakhir, pelatih Persebaya, Paul Munster menggeser sedikit ke belakang sebagai gelandang. Dejan Tumbas sukses menjalankan peran tersebut lewat agresivitas pergerakannya. Ia berhasil memutus serangan lawan, juga kerap menjadi motor serangan. Tentu semua lini akan ada perbaikan, tidak hanya lini depan, lini tengah dan belakang, bahkan di kiper kami terus melakukan perbaikan tiap tahun, kata Chandra Wahyudi. Persebaya Surabaya siap pertahankan Ardi Idrus musim depan. Persebaya Surabaya mulai menyusun rencana jangka panjang untuk musim depan. Manajemen menegaskan evaluasi tim, baik pemain maupun pelatih, masih terus berjalan hingga akhir musim.